Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian fikih. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita tetap mengkaji satu kitab yang berjudul Ibhajul Mukminin bi Syarhi Manhajus Salikin wa Tawdih Al-Fiqhi fid Din. Satu kitab yang sangat bagus ya dalam pembahasan fikih yang ditulis oleh salah seorang ulama besar ya yang bernama Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Jibrin rahimahullahu taala, yang merupakan kitab penjelasan dari sebuah kitab yang berjudul Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi fid Din yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji atau membahas tentang siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat. Ya, siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat harta. Ya, eh, di sini disebutkan bahwasanya zakat harta itu tidak diberikan kecuali kepada 8 golongan. Kecuali 8 golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, di dalam Al-Qur'an, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa-siapa saja atau golongan ya yang atau 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat harta, yaitu pada surah At-Taubah ayat 60. Ya, pada surah At-Taubah ayat 60 di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa-siapa golongan yang berhak mendapatkan zakat harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim." Ya, kita akan jelaskan ya ke-8 golongan ini, insya Allah kita akan jelaskan berdasarkan apa yang tertera dalam kitab ini. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, golongan yang pertama dan yang kedua adalah ya orang fakir dan orang miskin. Ya, sesungguhnya sedekah itu atau zakat harta itu diberikan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Ya. Siapakah orang yang fakir itu? Orang yang fakir itu adalah orang yang pendapatannya, ya anggaplah misalnya pendapatannya itu ya tidak cukup dalam setengah bulan sudah habis. Ya, belum sampai setengah bulan maka pendapatannya itu sudah habis ya, artinya gajinya ya atau hasil pendapatannya itu ya
menurut sebagian ulama bahwasanya sebelum pertengahan bulan sudah habis itu dinamakan fakir. Ya. Sedangkan miskin itu jika eh, dikategorikan miskin oleh sebagian ulama dikatakan bahwasanya jika pendapatannya itu eh, tidak cukup dalam sebulan. Artinya tapi di atas dari setengah bulan, tapi tidak cukup dalam sebulan pendapatannya itu habis untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari dalam sebulan. Tidak cukup mencukupi kebutuhan primernya dalam satu bulan itu. Ya, jadi ada perbedaan ya antara orang miskin dan orang fakir. Kalau orang fakir ini betul-betul sangat kurang ya, karena belum lewat setengah bulan sudah habis uangnya itu. Ya, pendapatannya sudah habis, belum sampai setengah bulan. Adapun miskin setengah bulan sudah lewat, ya, tetapi tidak sampai satu bulan eh, tidak bisa menutupi kebutuhannya. Itu terkait tentang orang fakir dan orang miskin. Itu perbedaannya ya. Itu perbedaannya. Ya. Yang kedua atau yang ketiga adalah amil zakat ya, atau petugas zakat. Ya, petugas zakat ini yang mengumpulkan zakat. Ya, di zaman Nabi itu artinya Nabi itu memerintahkan sebagian sahabat ya yang bertugas sebagai amil zakat untuk mendatangi rumah-rumah yang memiliki hewan ternak, ya, yang memiliki hewan ternak, ya, seperti sapi, kambing dan apa namanya, dan unta, itu yang para amil zakat itu menghitung ya berapa zakat yang mesti dikeluarkan, ya, begitu. Maka amil zakat ini jika dia tidak ada apa namanya tidak ada gaji yang disiapkan oleh pemerintah, maka dia berhak mendapatkan dari harta zakat itu, ya, dari apa namanya, ya, dari zakat harta itu dia berhak mendapatkannya, ya, karena Allah sebutkan dalam ayat surah At-Taubah itu wal amilina alaih, itu orang yang bertugas terhadap zakat dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat. Ya, adapun jika mereka sudah mendapatkan gaji dari pemerintah, ya, terhadap tugasnya sebagai pengumpul zakat, maka dia tidak lagi mendapatkan dari harta zakat tersebut. Karena apa? Dia sudah mendapatkan gaji. Jadi sekali lagi dia berhak mendapatkan bagian dari harta zakat, harta kalau dia tidak mendapatkan gaji atau imbalan dari pemerintah, yaitu tentang apa namanya para petugas zakat, ya, para petugas zakat, ya, yang mengumpulkan zakat, ya, yang dia mendatangi rumah-rumah lalu mengumpulkan zakat, ya, dan dia juga mendistribusikannya kepada yang berhak. Ini disebut dengan petugas zakat atau amil zakat, ya. Jadi amil zakat ini tidak boleh mendapatkan hadiah dari muzaki, dari orang yang mengeluarkan zakat, maka amil tidak boleh mendapatkan hadiah. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia tidak akan berlaku adil, ya, terhadap tugasnya. Ya, dikhawatirkan dia tidak amanah atau tidak berlaku adil seandainya dia mendapatkan hadiah dari orang-orang yang mengeluarkan zakat. Artinya adalah jangan sampai ketika dia mendapatkan hadiah dari orang yang memberikan zakat sehingga dia tidak menjalankan tugasnya secara benar.
Ya, karena boleh jadi dia akan angkat apa namanya, akan memilih-milih ya kepada orang yang tidak memberikan hadiah, maka dia akan perketat, dia akan persulit ya. Sedangkan yang memberikan hadiah dia akan kasih longgar. Ya, misalnya yang tadinya mesti sekian dikeluarkan, justru yang dikeluarkan cuma kurang daripada itu. Ini yang membuat dia tidak lagi jujur dalam mengemban tugas. Itu larangan kenapa tidak boleh petugas zakat mendapatkan hadiah dari apa namanya, dari orang-orang yang berzakat. Itu dikhawatirkan dia akan tidak berlaku fair atau tidak berlaku adil. Kemudian yang berikutnya wal mu'allafati qulubuhum. Ya, yang keempat adalah orang yang dijinakkan hatinya, yang dilunakkan hatinya. Di sini disebutkan yang dilunakkan hatinya itu ada beberapa jenis ya orang, jenis golongan, yaitu ada orang yang belum Islam tetapi dia punya pengaruh terhadap kaumnya, maka itu boleh dikasihkan zakat agar dia bisa memberikan pengaruh eh, kepada masyarakatnya atau kepada bawahannya. Misalnya dia sebagai seorang pemimpin, ya, atau yang semisalnya, artinya dia punya tokoh misalnya, maka dia tidak mengapa dikasih zakat untuk diharapkan keislamannya. Atau orang yang sudah masuk Islam, tapi untuk diperkuat Islamnya, agar dia tetap kokoh kepada Islamnya, tidak keluar lagi dari Islam, maka itu juga bisa diberikan zakat kepada mereka. Ya. Atau bisa juga seseorang yang memiliki pengaruh dan dia dikhawatirkan bisa merusak Islam, bisa mengganggu Islam, mengganggu kaum muslimin, maka juga berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, seandainya Islam ketika itu lemah dan dikhawatirkan orang itu akan memberikan gangguan-gangguan kepada kaum muslimin, maka tidak mengapa dikasih zakat agar untuk menjinakkan hatinya. Ya. Atau bisa juga diberikan zakat kepada orang yang mu'allaf ya, orang yang masuk Islam itu agar dia mau untuk mengumpulkan zakat kepada kaumnya yang juga masuk Islam bersamanya misalnya. Ya, atau orang-orang kafir yang masuk Islam, maka dengan itu dia akan ketika kita berikan zakat kepada orang tersebut karena dia punya pengaruh, maka dia bisa mengumpulkan zakat dari kaumnya itu, dari orang-orang yang dulunya seakidah dengan orang tersebut. Itu boleh. Ya, itu dinamakan juga mu'allaf. Jadi mu'allaf ini ada dua kategori, ada yang sudah masuk Islam, yang dikhawatirkan jangan sampai dia keluar dari Islam maka dikasihkan hak zakat. Ada yang belum Islam tetapi diharapkan keislamannya karena dia memberikan pengaruh sebagai tokoh, pemimpin dan yang semisalnya, atau dia dikhawatirkan dia bisa memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, kejahatan dan seterusnya, maka dijinakkan hatinya dengan diberikan zakat kepada mereka. Ini masuk dalam mu'allaf namanya. Masuk dalam mu'allaf. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wafir riqab. Wafir riqab itu artinya memerdekakan budak. Ini juga ada dua kategori, yaitu budak itu sendiri yang ingin memerdekakan dirinya dengan cara menebus kepada tuannya, apakah secara cicil, ya maka berhak juga mendapatkan zakat agar dia bisa memerdekakan dirinya dari tuannya. Atau memerdekakan budak juga bisa berarti bahwasanya ada orang yang memiliki dana zakat, maka dia bisa memerdekakan budak yang dia bisa merdekakan. Ya, jadi itu pun dia akhirnya dikasih kepada dia zakat agar dia bisa memerdekakan budak. Meskipun sekarang perbudakan sudah tidak ada di zaman sekarang ini, di zaman Nabi dulu ada, ya, adanya budak dan adanya dan anjuran untuk memerdekakan budak,
ya, namun sekarang tidak ada, tapi boleh jadi nanti ke depan juga bisa terjadi namanya adanya perbudakan itu melalui peperangan ya. Biasanya perbudakan itu melalui peperangan, siapa yang menang maka dia berhak untuk menjadikan budak-budak tawanan tersebut. Ya. Kemudian yang keenam adalah al-gharimun. Al-gharimun ini adalah orang yang terlilit utang. Ya, orang yang terlilit utang artinya hartanya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Ya, tentu utang-utangnya itu ya tentu yang dia berutang itulah terkait tentang hajat-hajatnya, hajat-hajat yang primer ya untuk keluarganya, anak-anaknya, kebutuhan-kebutuhan yang butuh primer tentunya maka dia ini berhak untuk mendapatkan zakat. Karena apa? Karena dia terlilit terlilit utang yang tidak bisa dia membayar utangnya. Maka dia bisa dibantu dengan diberikan zakat. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya, jadi itu ya. Jadi boleh jadi ada orang yang secara zahirnya dia berkecukupan, ya berkemampuan, tapi boleh jadi dia banyak utang. Boleh jadi dia banyak utang, ya tentu utang yang dilakukan itu bukan berpoya-poya, tapi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Boleh jadi barangkali banyak anggota keluarganya dan seterusnya yang harus dia tanggungi, sehingga dia pun ketika itu banyak utang yang harus dia tutupi. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Ya, jadi sekali lagi tentang masalah utang ini, maka kita tidaklah berutang kecuali dalam keadaan kita sangat butuh sekali untuk berutang. Ya, ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah fi sabilillah, ya, yaitu yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah fi sabilillah itu di jalan Allah. Maksudnya adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad itu orang yang berjihad untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, untuk mempertahankan Islam, untuk membela Islam, untuk menyebarkan agama Islam, maka dia rela berjihad, maka ini berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, untuk misalnya biaya perangnya, peralatannya, makanannya selama berjihad dan seterusnya, mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Ya, bisa juga di zakat itu dibelikan peralatan-peralatan perang, ya atau seperti persenjataan dan seterusnya, karena itu juga bagian daripada jihad fi sabilillah. Meskipun ada juga sebagian ulama mengatakan fisabilillah itu termasuk juga seperti apa namanya, bukan cuma jihad saja melawan orang kafir, tetapi juga untuk hal-hal yang artinya bersifat umum, ya seperti misalnya membangun masjid, membangun jembatan, membangun sekolah misalnya, ya memperbaiki jalanan, ya bahkan untuk para dai yang berdakwah, para penuntut ilmu yang belajar, yang fokus belajar, bahkan juga masuk di dalamnya adalah mencetak buku-buku, ya buku-buku agama, mencetak kaset-kaset Islami dan seterusnya, itu juga sebagai ulama mengatakan itu masuk dalam fisabilillah, yaitu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan tengahnya kata ulama yang sebagaimana disebutkan di sini adalah hukum asalnya bahwasanya dana zakat itu diberikan kepada orang yang berjihad melawan orang-orang kafir atau berupa persenjataannya, ya mendanai persenjataannya. Tapi seandainya ya seandainya apa namanya eh, ya disebutkan di sini ya, seandainya, dan ada ulama juga mengatakan tadi itu bolehnya juga bersifat lebih luas lagi, ya seperti tadi membiayai pembangunan jembatan, memperbaiki jalanan, membangun masjid, sekolah, dan yang semisalnya. Seandainya tidak ada pos-pos untuk pembangunan jembatan, jalanan, bangun masjid, sekolah-sekolah, agama, seandainya tidak ada pos-pos khususnya untuk dikhususkan untuk dana tersebut, maka bisa diambil dari dana zakat. Ya.
Tapi hukum asalnya dana zakat itu bagi orang yang berjihad fisabilillah, yaitu untuk melawan orang kafir, tapi boleh dialihkan seandainya tadi hal-hal yang bersifat umum tadi itu pembangunan masjid, sekolah, jembatan dan seterusnya itu tidak ada pos-pos dananya, maka bisa diambil dari dana zakat. Kemudian yang terakhir adalah yaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang musafir yang kehabisan bekal, ya. Kehabisan bekal, dia mau kembali ke kampungnya, ya, ke kotanya misalnya, ke kampungnya, tapi tidak ada dana. Ya, tidak ada dana untuk kembali, misalnya kehabisan dana bekalnya, maka boleh diberikan dana zakat kepada Ibnu Sabil atau musafir yang kehabisan bekalnya. Tapi sekarang kata ulama, sekarang ini biasanya kalau orang kehabisan dana itu gampang sekali untuk mendapatkan dana karena alat komunikasi begitu canggih sekarang. Orang bisa menelpon lewat chatting dan seterusnya, itu bisa disampaikan kepada keluarganya. Ya, apalagi sekarang ada namanya handphone, ya. Dia bisa hubungi keluarganya untuk mengirimkan uang atau dana agar dia bisa kembali dengan selamat ke kampung halamannya. Ya, itu terkait tentang 8 ya jenis golongan orang yang berhak mendapatkan zakat harta. Kemudian bolehnya kita memberikan zakat harta kita hanya kepada satu golongan saja. Tidak, jadi memberikan zakat harta itu tidak mesti harus 8 golongan semuanya. Boleh hanya satu golongan saja, 2 golongan saja, 3 golongan saja, ya. Seandainya kita menganggap itu sudah cukup untuk, ya, apalagi misalnya dananya sedikit, ya boleh kita mencukupkan, kita memilih satu atau 2 golongan saja, misalnya fakir miskin saja dari 8 golongan itu. Ya, tapi seandainya 8 golongan itu ada semua, ya, dan kita bisa jangkau, maka sebaiknya diberikan kepada 8 golongan tersebut agar semuanya merata. Tapi seandainya misalnya kita hanya mengkhususkan saja kepada satu atau 2 golongan, maka itu juga tidak mengapa. Ya, karena Nabi ada hadisnya bahwasanya Nabi mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas kalian adalah untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dari mereka, lalu diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, jadi hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya zakat harta itu boleh diberikan kepada fakir miskin saja dan tidak diberikan kepada yang lain. Tapi seandainya ada di hadapan mata kita, kita melihat ada lagi golongan yang lain yang berhak, ya, selain fakir dan miskin, maka kita sebaiknya memberikan juga agar terjadi pemerataan dalam pemberian zakat. Kemudian zakat ini tidak diperbolehkan diberikan kepada orang yang kaya atau orang yang kuat yang bisa berusaha atau bisa yang bisa mencari nafkah. Ya, itu tidak. Jadi 2 ya. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang kaya. Yang kedua, dan juga tidak boleh diberikan kepada orang yang kuat fisiknya yang bisa berusaha. Ya, adapun orang yang kuat fisiknya tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk berusaha, misalnya kemampuan akalnya yang tidak mampu untuk berusaha, maka dia seandainya dia adalah orang yang miskin, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan zakat, ya. Dia berhak mendapatkan zakat harta. Begitu juga zakat harta tidak diperbolehkan kepada keluarga Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga beliau, ya, seperti Banu Hashim, ya, anaknya keturunannya Hashim, maka itu tidak dibenarkan mendapatkan zakat harta. Nah, jadi artinya keturunan Nabi dari Banu Hashim, ya, anak cucunya Hashim itu, ya, Hashim adalah kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kakek yang kedua. Ya, Nabi kita punya bapak namanya Abdullah, Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Ya, jadi keturunan Hashim inilah yang termasuk Nabi kita tidak berhak mendapatkan zakat. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya. Kemudian, ya, begitu juga zakat juga tidak berhak diberikan kepada orang yang di bawah tanggungan kita, di bawah
tanggungan kita. Misalnya kita punya tanggungan menanggung anak-anak kita, ya kan kewajiban kita memberikan nafkah ya kepada anak-anak kita, maka tidak boleh kita memberikan zakat kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena anak-anak kita itu merupakan tanggung jawab kita untuk kita berikan nafkah. Ya. Begitu juga seandainya ibu kita misalnya tidak memiliki pekerjaan, ya, dan itu di bawah tanggungan nafkah dari kita, ya, maka tidak boleh juga kita berikan kepadanya zakat. Karena apa? Karena masih tanggungan kita. Seandainya ibu kita misalnya miskin, ya, tidak memiliki lagi pekerjaan ataupun dana. Ya, begitu juga zakat harta tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Ya, zakat harta tidak juga dibolehkan diberikan kepada orang kafir. Adapun sedekah yang bersifat sunnah, ya, bukan zakat, itu maka boleh diberikan kepada orang kafir, ya, kepada keluarga Nabi dan selainnya itu boleh. Ini kalau berupa sedekah biasa, bukan zakat. Ikhwatal Islam, azakumullah. Ya, kemudian yang terakhir di sini adalah Nabi bersabda, siapa yang meminta kepada orang lain harta tujuannya untuk memperkaya diri, maka sesungguhnya dia telah meminta bara api, ya, yang mana bara api itu tentu akan mencelakakan dirinya. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah, ya, seakan-akan dia memakan bara api. Ya, jadi janganlah kita meminta kepada orang-orang lain, ya, tujuannya untuk memperkaya diri kita. Ikhwatal Islam, azakumullah, ya, itu terkait ya tentang pembahasan tentang golongan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat harta. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya secara ringkas saja. Ya, sebelum kami tutup, kami buka sesi tanya jawab. Silakan, kalau ada bertanya. Ya, ada yang bertanya? Bertanya Ustaz, Ya, silakan, Ustaz. apa Ustaz? Kalau untuk zakat fitrah Ustaz, itu kan ada biasa yang bayar pakai uang Ustaz. Apakah kewajiban amil boleh kita salurkan dalam bentuk uang itu harus kita belikan dalam bentuk beras Ustaz? Iya, jadi ya sebenarnya sini ulama berbeda pendapat ya. Kalau jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan mesti harus beras. Jadi kita belikan beras, lalu kita serahkan kepada yang berhak menerimanya, itu kepada fakir miskin. Ya, meskipun ada juga sebagian ulama ya atau sebagian kecil ulama mengatakan boleh dengan uang, boleh dengan uang, itu menurut sebagian kecil para ulama. Jadi sekali lagi sebaiknya dengan beras, kecuali kalau misalnya beras itu dianggap sudah dia artinya kecuali kalau misalnya uang itu dianggap dia juga butuh uang misalnya, ya, maka tidak mengapa dikasihkan uang. Tapi sebaiknya hukum asalnya adalah diberikan beras. Ya. Demikian. Ada lagi bertanya? Apa Ustaz? Masih terkait Ustaz. Ya, Terus terkait dengan apa namanya amil Ustaz, apakah boleh dia mengambil bagian di situ Ustaz dalam bentuk uang itu? Ini terkait zakat fitrah Ustaz. ya, ya. Kalau amil ya dia berhak untuk mendapatkan, ya, kalau diambil, kecuali kalau dia sudah ada gajinya. Misalnya dia sudah digaji dari masjid, misalnya sudah ada gaji tetapnya dari masjid misalnya, atau dari pemerintah misalnya, sebagai petugas amil, ya, amil zakat, maka tidak boleh lagi mendapatkan dari dana zakat itu. Ya, jadi dia berhak mendapatkan dana zakat itu kalau dia
murni amil dan tidak ada gaji yang dia terima dari pemerintah sebagai amil zakat, atau eh, dia tidak dikatakan sebagai apa namanya, dan dia tidak mendapatkan gaji atau tunjangan dari masjid ya sebagai amil zakat itu. Ya demikian. Iya Ustaz. Sedikit lagi Ustaz, bisa. Silakan. Apakah dana itu, misalnya dana zakat fitrah ini Ustaz, bisa kita belikan? Ini kan butuh biasanya peralatan lain Ustaz. Contoh misalnya kantong plastik untuk bagi-bagi zakat itu Ustaz. Apakah dana yang terkumpul itu dari zakat fitrah itu boleh kami belikan seperti itu, peralatan seperti itu, atau dipakaikan dari dana yang lain atau gimana Ustaz? Syukran. Ya, jadi dana zakat yang terkumpul itu ya, zakat fitrah ya, yang terkumpul itu ya mestinya tidak tidak diberikan ke yang lain-lainnya. Ya, ya seperti misalnya apa, kantong plastik ya atau yang semisalnya ya, itu diambil dari dana apa namanya, dari dana sedekah ya. Kan biasanya itu mesti kan ada dana-dana sedekah, infak ya. Kan biasanya orang kan ada menyumbang itu infak, sedekah ya, yang dari kotak-kotak celengan-celengan itu kan biasa kan bisa diambil dari situ. Apalagi cuma sedikit ya, biaya operasionalnya cuma sedikit misalnya, maka tidak mengapa diambil dari dana-dana celengan itu. Iya, kecuali kalau dana celengan itu juga yang minus, ya yang kurang juga ya, maka tidak mengapa diambil dari dana zakat itu. Ya demikian. Ya, syukran jazakallah Ustaz. Wah, no, iya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai di sini ya. Alhamdulillah, pembahasan tentang masalah zakat sudah selesai ya. Zakat fitrah juga sudah pekan lalu ya. Zakat fitrah sudah kami jelaskan di pekan lalu ya. Yang adapun pekan ini kita membahas tentang tadi siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan zakat harta itu. Ya, ikhwatul Islam azakullah, barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dan kekhilafannya. Yang benarnya datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah daripada kami. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada para peserta yang sudah hadir dalam kajian fikih atau pembahasan fikih kita pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan kepada para donatur di atas partisipasinya yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan kita ini. Semoga Allah memberikan pahala yang lebih baik. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama, fikih, di hari atau di malam Ahad, insya Allah. Dan besok ya kajian kita adalah kajian hadis ya, besok pagi insya Allah kami akan share nanti jadwalnya, timingnya, waktunya insya Allah. Dan juga jam-jam sekitar jam 10 nanti ada juga kajian Tazkiyatun Nufus ya. Insya Allah juga akan kami share juga nanti jadwal dan linknya insya Allah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silakan diputar-putar lagi rekamannya untuk didengar-dengar jika dibutuhkan, dan silakan kalau ada yang mau men-share ya link kami ini, link YouTube kami ini, channel apa namanya, channel rekaman, silakan di-share. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi segala kekurangannya. Kami undur diri. Wa barakallahu fikum jami'an wa jazakumullahu khairan katsira. Kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lahir Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.